Lenteng Channel. Marhaban ya Ramadan. Ramadan sebentar lagi tiba. Insya Allah, lusa umat Islam menjalankan ibadah puasa. Bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang di dalamnya terkandung pahala ibadah 1000 bulan. Lain lubuk, lain airnya, lain pula ikannya. Begitu salah satu syair lagu Rhoma Irama. Ya, lain negara, berlainan pula cara menyambut bulan Ramadan. Lenteng Channel edisi kali ini menyajikan ragam cara menyambut bulan Ramadan. Indonesia, dari mandi sampai pawai obor. Di Indonesia dikenal kegiatan padusan, yaitu ritual mandi dengan niat menyucikan jiwa dan raga. Aktivitas mandi yang biasa dilakukan di kolam atau sungai dan dilakukan bersama-sama. Seiring dengan tujuannya, ingin membersihkan diri lahir dan batin. Airnya jernih dan berasal dari sumbernya. Di Sumatera Utara, seperti Asahan dan Padang Sidimpuan, dikenal tradisi marpangir, yaitu membersihkan diri dengan memakai ramuan bunga dan jeruk purut. Kalau di Lampung, yang disebut belangiran, mandi dengan syarat air langir, bunga 7 rupa, setanji, dan daun pandan. Indonesia terbilang kaya dengan berbagai aktivitas menyambut Ramadan. Di Aceh, ada tradisi Hadi Magmegang. Bukan cuma bulan puasa, tradisi ini juga dilakukan menjelang Idul Fitri dan Idul Adha. Tradisi Magmegang sudah ada sejak abad 14. Orang Aceh menyembelih atau membeli daging di pasar, kemudian dihidangkan bersama keluarga atau warga desa. Yang tak pernah dilewatkan adalah kebiasaan ziarah kubur, yang di dalam tradisi Jawa dikenal nyandrang. Kunjungan ke makam yang diisi dengan membaca Al-Quran, zikir, tahlil, dan berdoa. Belakangan di berbagai daerah berlangsung pawai obor yang melintasi jalan dan tetabuhan seperti beduk. Mesir, tradisi fanus sebagai simbol harapan. Warga Mesir menyambut Ramadan dengan tradisi fanus. Lentera warna-warni yang melambangkan persatuan dan kegembiraan sepanjang bulan suci. Sebagian wilayah Mesir berkilau dengan lentera warna-warni yang dipasang di teras rumah, jalan, apartemen, hingga pohon. Asal-usul tradisi fanus berbeda-beda. Ada yang menyebut awal fanus pada suatu malam selama dinasti Fatimiyah, ketika orang Mesir menyapa kekhalifaan Al-Mu'idh Dinullah saat tiba di Kairo pada hari pertama Ramadan. Fanus merupakan simbol harapan masyarakat Mesir bahwa cahaya akan menerangi jalan di kegelapan. Tradisi ini masih dirawat sampai sekarang, melengkapi suasana ceria dan bahagia akan tampak pada warga Mesir menyambut bulan Ramadan. Maroko, 3 minggu menyambut Ramadan. Bulan Ramadan mendapat tempat istimewa di hati penduduk Maroko. Karena itulah, mereka akan mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya. Bukan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, masyarakat negeri matahari terbenam ini sudah bersiap sejak 3 minggu sebelumnya.
Ya, orang Maroko melakukan bersih-bersih rumah, membersihkan peralatan makan, sampai mengecat rumah. Dengan suasana bersih dan segar, mereka merasa lebih nyaman untuk beribadah puasa. Roma, main lotre dan drum sepanjang jalan. Kebiasaan ini sudah dilakukan selama berabad-abad di Roma. Tradisi yang berasal dari Kekaisaran Ottoman ini dilakukan saat awal dan akhir Ramadan. Mereka berbaris memainkan lodre dan drum sepanjang jalan. Lodre adalah gendang silinder berujung ganda yang dilapisi kulit domba atau kambing. Tak jarang, mereka diundang berbuka puasa sembari memainkan lagu balada tradisional. Uni Emirat Arab. Anak-anak berkeliling sambil mengumpulkan permen dan kacang-kacangan. Uni Emirat Arab punya tradisi Hak Al-Laila yang dilakukan setiap tanggal 15 Sya'ban. Kebiasaan ini juga lazim dijumpai di negara-negara Teluk setiap menjelang Ramadan. Pada tanggal 15 Sya'ban, anak-anak di Uni Emirat Arab berkeliaran di lingkungan mereka dengan pakaian cerah. Mereka berkeliling sambil mengumpulkan permen dan kacang-kacangan dalam tas dinding yang disebut khairaita. Suasana bertambah meriah karena anak-anak menyanyikan lagu-lagu tradisional lokal. Lagu ini terus berkumandang saat mereka dengan semangat mengumpulkan hadiah. Selebrasi ini dianggap sebagai identitas nasional Emirat. Tradisi Hak Al-Laila memiliki makna ikatan sosial yang kuat dan nilai-nilai kekeluargaan. Begitulah kebiasaan beberapa negara dalam menyambut Ramadan. Semua bergembira menyambut kehadiran bulan suci. Semoga kita mampu mengisi hari-hari yang penuh dengan keberkahan ini dengan maksimal. Siapa yang bisa menjamin kita bisa kembali menjumpai bulan Ramadan tahun depan? Simak terus Lenteng Channel yang membuka cakrawala pengetahuan Anda dari berbagai belahan dunia. Terima kasih telah menonton Lenteng Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.